Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik ya kabarnya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan informasi tentang perkembangan fisik manusia periode early hingga middle childhood. Mari kita simak videonya hingga selesai ya. Sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalan kami akan dimulai oleh Andi Siti Nur Aisyah. Halo, perkenalkan nama saya Andi Siti Nur Aisyah. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Saidatul Zakia. Halo, nama saya Zaura Putri Prastika. Halo, perkenalkan nama saya Farahdita Amelia. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Sukma Zulhan. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rahma Malina. Halo, perkenalkan nama saya Nasya Nazira Rizdia Putri. Yuk, mari kita bahas bagaimana sih perkembangan fisik manusia periode early childhood. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal atau disebut juga dengan periode early childhood, yaitu suatu perkembangan pada rentan usia 3-6 tahun. Usia tersebut disebut juga the golden years, karena pada usia tersebut terjadi perkembangan pada keadaan fisik anak yang berkembang dengan pesat. Pada masa ini, kemampuan gerak pada anak terlihat jelas dalam berbagai aktivitas yang dilakukan tanpa mengenal lelah, dan juga pada masa ini menjadi masa yang paling menyenangkan bagi mereka, karena selain banyaknya waktu untuk aktivitas fisik, masa ini menjadi kesempatan mereka untuk mengeksplor keterampilan motorik, sehingga memunculkan kreativitasnya. Maka, hal utama yang terjadi pada perkembangan anak di masa awal periode early childhood adalah keterampilan motoriknya. Keterampilan motorik secara umum merupakan segala bentuk perilaku, aktivitas, dan gerak manusia. Motorik secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu berhubungan dengan gerakan aktivitas yang menggunakan cakupan luas pada tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Aktivitas yang dilakukan menggunakan otot-otot besar, sehingga keterampilan fisik anak dalam melatih ketahanan dan kekuatan gerak yang luas dan berat berkembang. Biasanya, ketika menginjak usia 5-6 tahun, anak memiliki keinginan untuk memacu adrenalinnya, sehingga mereka lebih aktif dan kuat untuk melakukan gerakan fisik yang lebih berat dan berbahaya. Contoh-contoh keterampilan motorik kasar yang dapat dikuasai anak pada usia 3-6 tahun, seperti berenang di air, menendang, melempar, menangkap bola pada permainan sepak bola, balapan lari dan sepeda, menirukan tarian dan senam, naik turun tangga dengan kaki bergantian, aktivitas manjat dan menggantungkan badan pada permainan flying fox, dan masih banyak lagi. Guna mendukung perkembangan keterampilan motorik kasar, orang tua harus mulai mengajak anak untuk berolahraga, dan juga mengikuti ekstrakurikuler kegiatan jasmani seperti balet, belajar sepatu roda, belajar sepeda, dan masih banyak lagi aktivitas yang dapat dilakukan. Motorik halus berhubungan dengan gerakan dan aktivitas yang menggunakan otot-otot kecil seperti menggenggam, meletakkan, menggunting, menulis, dan menggambar. Aktivitas yang dilakukan pada umumnya melatih keterampilan tangan sehingga anak mampu mengembangkan otot-otot kecil untuk melakukan keterampilan tangan. Karena pada masa ini, anak mulai bisa mengkoordinasikan gerakan dengan mata, tangan, lengan, dan kepala secara bersamaan. Anak-anak tentu sangat senang dengan aktivitas motorik halus. Dapat dilihat pada anak-anak usia 3-6 tahun, mereka sangat suka menggambar dan mewarnai di kertas bahkan di dinding rumah.
menempelkan stiker, dan juga memegang boneka. Contoh nyata lain dari aktivitas motorik halus seperti membentuk berbagai macam bentuk hewan dan makanan dari lilin mainan, menggunakan pensil warna untuk menggambar, mewarnai pada media kertas, memasang, membuka kancing baju dan resleting, menggunakan gunting untuk menggunting garis lurus dengan sempurna, menuang susu pada sereal di mangkuk, dan masih banyak lagi. Guna mendukung perkembangan keterampilan motorik halus, orang tua disarankan untuk mengajak anak melakukan kegiatan kerajinan tangan seperti belajar melipat origami, membuat kue bersama, kreativitas dari lilin mainan atau tanah liat, membuat kolase, dan masih banyak lagi aktivitas yang dapat dilakukan untuk dikembangkan. Selain berbicara pada perkembangan keterampilan motorik, juga kita berbicara mengenai pada perkembangan bentuk tubuh anak. Berkembangnya bentuk tubuh memungkinkan anak semakin aktif melakukan aktivitas dan mengembangkan keterampilan fisiknya. Pada usia awal anak-anak, bentuk tubuh anak mulai tampak berbentuk menyerupai orang dewasa dibandingkan ketika mereka di bawah usia 3 tahun. Dagu dan kepala sudah terbentuk dan terlihat, lipatan lemak bayi hilang dan cenderung memiliki perut yang rata, bahu lebih luas, lengan tangan dan kaki lebih panjang dan lurus. Hal semacam ini juga disebut dengan Gestalt Wandel, di mana bentuk kepala yang sebelumnya lebih besar daripada bentuk badannya akan terlihat seimbang ukurannya. Aspek lain pada tubuh yang berkembang seperti 1. Tinggi badan. Setiap tahunnya tinggi badan kita bertambah sebanyak 3 inci dan usia 6 tahun rata-rata tinggi anak mencapai 46,6 inci atau setara 116,84 cm. 2. Berat badan. Pertambahan berat badan manusia setiap tahunnya bertambah 0,4 kg dan anak-anak usia 6 tahun memiliki rata-rata berat badan 21-22 kg untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. 3. Pertambahan tulang dan otot. Pertumbuhan otot mengikuti arah pertumbuhan tubuh. Otot anak juga berkembang besar dan menjadi kuat. Tulang anak menjadi lebih kuat sehingga bentuk tubuhnya lebih kencang untuk melindungi organ bagian dalam. Gigi susu anak pada usia 2-4 tahun tumbuh secara lengkap. Lalu pada usia 5-6 tahun, gigi susu lepas dan digantikan oleh gigi tetap. Pada usia awal ini, sering terjadi kerusakan gigi akibat makanan yang dikonsumsi anak, seperti permen, susu, dan sari buah. 4. Otak. Pertumbuhan otak akan mencapai 75% dari otak orang dewasa pada usia 6 tahun. Pada usia perkembangan awal ini bertumbuhnya myelinization, yaitu lapisan urat syaraf di otak yang berfungsi membantu transmisi impuls syaraf secara tepat guna mengontrol kegiatan motorik. Oleh karena itu, dari apa yang sudah kita ketahui, anak mengalami pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan kapasitas tulang dan otot, membuat kapasitas sistem peredaran darah dan sistem pernafasan meningkat. Dengan peningkatan tersebut, stamina fisik bersamaan dengan sistem imun juga turut meningkat dan kuat. Hal itu tentu saja membuat pertahanan badan anak semakin kuat. Setelah membahas keterampilan motorik dan perkembangan bentuk tubuh, hal lain perkembangan fisik yang tampak pada masa kanak-kanak awal yaitu nutrisi anak mempengaruhi bentuk tubuh anak. Anak-anak masa awal akan makan dengan porsi sedikit dan mereka hanya makan ketika merasa lapar dan tidak akan makan ketika merasa kenyang. Meskipun mereka makan dengan porsi sedikit, tetap perlu adanya kontrol kalori pada anak untuk menghindari obesitas dini. Karena di usia anak-anak masa awal hingga masa tengah adalah waktu yang tepat untuk mengontrol kalori dari lemak yang berlebihan, terutama pada anak perempuan yang memiliki aktivitas gerak lebih sedikit daripada anak laki-laki yang aktif bergerak. Menurut Komite AAP Nutrisi tahun 1992, dalam buku Human Development oleh Papalia, anak-anak di atas 2 tahun setidaknya harus mendapatkan 30% kalori dari lemak dan 10% kalori dari lemak jenuh. Maka dari itu, perlu adanya kontrol asupan lemak dengan tidak memberikan produk susu secara berlebihan seperti keju, susu, daging, sehingga kesehatan anak terjaga dan fisik mereka tetap aktif untuk keterampilan motorik.
Topik lainnya yang utama yaitu gangguan tidur pada anak-anak masa awal. Pola tidur akan berubah selama kita hidup sesuai dengan perkembangan manusia. Pada umumnya, anak-anak di masa awal biasanya tidur pada malam hari dengan waktu yang sama setiap harinya, dan selalu membutuhkan waktu tidur pada siang hari. Anak-anak pada umur 2-4 tahun, mereka akan mengalami kesulitan untuk tidur. Banyak fenomena yang terjadi pada waktu tidur di malam hari. Biasanya anak-anak takut untuk tidur sendiri dan harus ada yang menemaninya. Entah itu orang dewasa, mainan, boneka, dan juga mereka lebih suka ketika ada lampu terang di sampingnya. Fenomena lainnya yang sering terjadi yaitu mimpi buruk. Fenomena ini sering terjadi terutama pada anak laki-laki. Mereka sering terbangun pada tengah malam akibat mimpi buruk yang dialami. Terkadang ada yang berteriak dan ada pula yang panik sambil menghela nafas dalam. Mimpi buruk pada anak terjadi akibat dari tidur yang terlalu larut, mengonsumsi makanan berat tepat sebelum tidur, dan terlalu bersemangat karena habis menonton tayangan yang terlalu imajinatif. Fenomena lainnya yaitu buang urin secara tidak sadar pada malam hari. Pada umumnya terjadi 2 kali dalam seminggu. Hal itu terjadi karena stres pada anak di kegiatan sehari-harinya dan juga bisa akibat dari keturunan orang tua. Namun, hal ini hanya terjadi pada anak hingga usia 5 tahun. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas perkembangan fisik manusia periode early childhood, sekarang saatnya kita masuk ke dalam pembahasan perkembangan fisik manusia periode middle childhood. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak atau disebut dengan middle childhood yaitu perkembangan pada rentan usia 6-11 tahun, di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelektual. Perkembangan fisik pada masa ini tidak lagi sepesat masa anak-anak awal dan pertumbuhannya berlangsung lambat. Meskipun perkembangan dari hari ke hari tidak begitu terlihat jelas, perbedaan akan terlihat pada anak usia antara 6 tahun yang masih merupakan anak kecil dan usia 11 tahun yang di dalam usia ini mereka mulai menyerupai orang dewasa. Pencapaian perkembangan fisik dan motorik yang baik pada usia dini terbukti memiliki pengaruh positif, baik pada saat ini maupun di masa depan, sehingga sangat penting untuk memperhatikan pencapaian aspek ini sejak usia dini. Aspek-aspek perkembangan fisik. 1. Tinggi badan. Sesudah usia 6 tahun, pertumbuhan badan menjadi agak lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Selama masa ini, anak bertambah tinggi rata-rata 1-2 inch per tahun. 2. Berat badan. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi. Berat anak bertambah karena bertambahnya ukuran sistem rangka, sistem otot, dan ukuran beberapa otot berangsur-angsur bertambah. 3. Gizi. Gizi yang cukup penting untuk pertumbuhan normal dan kesehatan. Pada masa ini, anak membutuhkan sekitar 2.400 kalori per hari untuk mendukung pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan energi. Kebutuhan tersebut akan lebih besar untuk anak yang lebih tua dan lebih rendah untuk anak yang lebih muda. 4. Tulang dan otot. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 gigi tetap. Pertumbuhan gigi anak perempuan juga lebih cepat sedikit daripada anak laki-laki. 5. Otak. Perubahan pada struktur dan fungsi otak mendukung kemajuan kognitif. Proses pembelajaran dan berpikir pada masa kanak-kanak dan setelahnya bergantung pada koneksi otak yang bagus dan bagian otak yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Perkembangan motorik anak pada rentan usia 6-11 tahun menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi daripada masa anak-anak awal. Keseimbangan badannya menjadi lebih baik, koordinasi mata dan tangan menjadi lebih baik yang dibutuhkan dalam gerakan-gerakan membidik, menyepak, melempar, dan menangkap. Sehingga anak senang melakukan kegiatan, antara lain latihan senam, olahraga, berlari, memanjat, lompat tali, berenang, dan bersepeda secara lebih baik.
Pada masa ini, anak sudah mampu mengendalikan tubuhnya walaupun masih terbatas, dapat bertahan duduk dan memerhatikan dalam waktu yang cukup lama. Pada usia ini, anak juga banyak belajar berbagai macam koordinasi fisiomotorik. Saat usia 7 tahun, umumnya sudah dapat menulis karena gerakan tangan anak sudah lebih stabil, walaupun kadang belum rapi. Bahkan banyak anak yang sudah mampu melakukannya pada usia sebelumnya. Pada usia 8-10 tahun, koordinasi motorik halus berkembang lebih baik lagi, di mana anak sudah dapat menulis huruf bersambung, ukuran huruf lebih kecil dan lebih rata. Usia 10-11 tahun, mereka sudah mampu menunjukkan keterampilan yang lebih kompleks, rumit, dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan kerajinan bermutu bagus atau memainkan musik dengan lagu agak sulit. Anak-anak perempuan biasanya menunjukkan keterampilan motorik halus yang lebih baik daripada laki-laki. Perkembangan motorik akan berbeda tingkatannya pada setiap individu. Problem yang berkaitan dengan perkembangan fisik pada masa ini adalah malnutrisi, obesitas, dan citra tubuh. Obesitas pada masa anak merupakan permasalahan yang serius. Efek samping obesitas terhadap kesehatan untuk anak-anak sama dengan orang dewasa. Efek obesitas selain berpengaruh pada kesehatan fisik seperti berisiko terkena darah tinggi, sakit jantung, masalah ortopedis, diabetes, dan gangguan makan patologis, juga dapat berakibat anak merasa malu atau rendah diri karena bentuk tubuhnya tidak seperti teman-temannya yang lain. Kecenderungan terjadinya obesitas pada anak-anak meningkat selain karena faktor keturunan juga sebagai akibat makanan yang tidak terkontrol, makanan yang salah, dan kurang bergerak, atau karena banyak di depan komputer atau televisi. Selesai sudah pembahasan tentang perkembangan fisik manusia periode early hingga middle childhood. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dalam video edukasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.